Selamat datang di portal psikotesttalent.edutraco.com. Ketika Anda mendapatkan username dan password, Anda pergi ke portal talent.edutraco.com di link yang sudah dibagikan, kemudian masukkan username yang diterima dari guru, dan kemudian isi passwordnya. Biasanya username ini semua huruf kecil dan ada kombinasi angka. Sedangkan password itu ada huruf besar, kombinasi angka, dan tanda khusus @ Kemudian tekan login. Sesudah login, Anda akan masuk ke dalam psikotest, ke dalam halaman psikotest, dan otomatis ada nama kita di atas ini. Ini nama student yang sudah terdaftar, dan perlu kita melihat di dashboard ada keterangan supaya kita membaharui tanggal lahir, tempat lahir, nama sekolah, nomor urut siswa, dan sebagainya. Tidak perlu sekali nomor urut siswa. Nah, untuk melihat data-data ini, nanti bisa kita klik di sini untuk membaharuinya, profile. Jadi itu langkah pertama dulu, perbaharui dulu profile. Tetapi bisa membaca catatan penting ini. Jadi ada beberapa penyebab mengapa hasil psikotes seseorang kurang menggambarkan diri yang bersangkutan. Satu, mungkin waktu menjawab kuesioner, yang bersangkutan banyak memilih jawaban yang lebih baik. Padahal itu tidak sesuai dengan dirinya. Nah, nanti dia mendapat hasil psikotes yang bukan dirinya, tetapi diri orang lain yang dia pikirkan itu. Yang kedua, yang bersangkutan mengalami kebingungan ketika menjawab kuesioner, sehingga memilih dengan kurang sesuai dengan dirinya apa adanya. Nah, kalau kita bingung, maka perlu kita lakukan yang dicatat di bawah ini, yaitu bayangkan kalau kita ada di kegiatan A selama 1 minggu terus-menerus, di kegiatan B selama 1 minggu terus-menerus, kita merasa nyaman di mana? Di A atau B? Pilih yang kita merasa lebih nyaman. Itu yang pertama. Nah, kita lanjutkan. Berarti cara mengisi psikotes ini, berarti klik di sini untuk membaharui identitas kita dulu. Klik. Kemudian di sini sudah ada nama di situ Fidelis, lalu baru student. Ini tanda seru ini tidak akan hilang karena ini adalah tanda bahwa field ini mesti diisi. Nah, prinsip di sini kata pertama ini yang nama depan Fidelis ini akan digunakan sebagai nama di dalam laporan. Jadi nanti akan Fidelis demikian begini-begini. Fidelis adalah cocok untuk ini. Jadi ini kata-kata ini tidak usah diganti. Maka semua nama akhir, nama yang lainnya itu saya buat di nama akhir ini. Kalau tidak perlu ini diubah, tidak usah diubah. Juga alamat email itu tidak perlu juga diubah kalau tidak perlu, karena tidak ada tanda seru ini. Jadi terima aja email yang sudah ada. Kemudian bolehkah saya sesama kursus melihat alamat email saya, biarkan aja posisi ini, tidak usah diubah. Isi kota di mana kita berada, kemudian negara, zona waktu kalau ini juga tidak perlu, kan tidak ada tanda seru, biarkan aja. Yang wajib adalah tempat lahir. Saya lahir di Nias, saya sudah isi. Tanggal lahir, tanggal 28 Oktober 1964. Saya lahirnya 64. Saya perbaiki. Ya kan? Nama sekolah sekarang, berarti nama sekolah sekarang ini kalau ada tanda ini berarti tidak bisa diubah. Berarti ini biarkan aja yang sudah terisi. Jenjang pendidikan SMP, sekarang saya berarti SMA, ya. Kita mata pelajaran favorit apa saja? Bio, matematika, kimia, bisa. Saya sih senangnya biologi. Nah, itu yang saya suka, dan saya suka juga matematika. Pelajaran yang sulit bagi saya fisika dan sejarah. Saya sulit. Ya kan? Permainan hiburan paling favorit untuk saya itu, saya suka sekali PUBG. Ini jumlah bermain 3 jam atau pilih ada di sini 1 jam, 2 jam per hari ini maksudnya ya. Ini kira-kira berapa?
itu saya sih kira-kira 1 jam lah, 2 jam 1 hari. Hobi ini boleh diisi, cita-cita menjadi psikolog, pengusaha, ya benar ini cita-cita saya. Nah, semua yang ada tanda seru wajib diisi. Ke bawah ini kalau tidak ada tanda seru tidak perlu diisi. Ini kalau mau buat foto, nanti ada foto kita di sini ini. Ya, lalu nama perluan dan seterusnya. Ingat, Anda ada ruas yang harus diisi dalam formulir ini yang ditandai dengan ini. Berarti ini tidak hilang ini. Baru saya perbaharui profil. Begitu saya perbaharui profil, maka di sini ada nama saya dan ada di sini tes yang akan saya ikuti. Jadi psikotes yang saya ikuti ada di sebelah kanan. Nanti kalau yang menggunakan ini adalah mereka menggunakan gadget atau handphone, ini karena terbatas halamannya, maka halaman ini tidak ada nanti di gadget. Maka tekan nanti bagian ini supaya dia ada. Jadi seperti ini kalau di gadget. Jadi hanya halaman depan. Nah, kalau tekan ini, otomatis nanti ada ini di bawah. Yang ini. Sehingga bisa temukan di mana tes yang akan kita ikuti. Tes yang akan kita ikuti adalah Innate Talent SMA, Learning Style, dan EQ. Berarti kita tekan ini. Nah, begitu menekan bagian ini, maka di dashboard kita ada di situ Innate Talent SMA Learning Style dan EQ. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 item yang harus dikerjakan. Ini maksudnya tanda centang ini wajib dikerjakan. Nah, untuk tes kita ini bisa kita mulai dari bagian pertama, kemudian yang ini. Ini biasanya setiap soal ini, kalau sudah kita selesai mengerjakannya, akan dia kasih tanda centang di bagian ini. Jadi ini nanti akan ada semua tanda centang di sini. Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 8, ini item ini, tidak ada batasan waktu. Jadi kalau misalnya internet terputus, tidak apa-apa. Itu login kembali. Jadi lalu biasanya karena di depan tadi sudah kita izinkan cookies, otomatis apa yang sudah kita kerjakan tidak hilang. Jadi masih ada. Berarti kita tidak usah tergesa-gesa, tetapi tidak usah juga terlalu lama. Jadi kita kerjakannya secara santai tapi serius dari nomor 1 sampai 8 ini. Ya. Sedangkan General Ability Test GAT ini dia ada waktu 12 menit. Jadi bagian General Ability Test ini ambil waktu Anda stabil internet koneksinya. Jadi supaya jangan terhambat kita di sini ini. Nah, kita mulai. Berarti saya memberi contoh. Berarti kita mulai sekarang tesnya eksplorasi plan pribadi. Saya mulai di sini. Nah, di sini selalu ada keterangannya. Nah, keterangan ini pun juga ada di dalam soalnya. Kita mencoba kuis sekarang. Jadi selalu baca dulu petunjuknya. Berikut ini pada setiap blok ada 2 pernyataan yang Anda perlu pilih salah satu di antaranya. Berarti antara A atau B. Ya kan? Pilih pernyataan yang menurut Anda lebih sesuai dengan diri Anda. Itu tadi. Nah, kalau dua-duanya, berarti katakan, kalau saya 1 minggu di A, 1 minggu di B, saya merasa nyaman di mana. Jadi setiap blok ini harus pilih. Tidak boleh tidak dipilih. Nah, kalau kita sudah pilih, itu nanti misalnya ini saya suka B, saya suka B, saya suka A, saya suka B, saya suka B, misalnya ini saya suka A, ya kan? Halaman selanjutnya, dia akan kasih halaman selanjutnya. Nah, lihat sekarang. Di bagian navigasi kuis ini, otomatis yang sudah kita isi itu, dia sudah kasih setengah penuh. Ini. Yang ini sekarang kita berada di nomor ini. Ya kan? Nah, berarti ini papan navigasi kuis ini juga menjadi petunjuk bagi kita untuk melihat yang mana saja yang masih kosong. Ya kan? Nah, ini seterusnya ini di bagian akhir, langsung saya ke akhir supaya kita bisa lihat akhirnya. Itu di bagian akhir ada finish attempt. Jadi ini ditekan finish attempt, nanti akan dia tanya sesudah selesai ini, apakah selesai semua? Karena saya belum selesai memilih ini, maka dia kembali ke usaha untuk mengisi psikotest.
Nah, kalau saya tekan kumpulkan semua dan selesai, bahasa Inggrisnya ini bisa juga pilih bahasa ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya return to attempt, itu nanti namanya ini finish to attempt. Ini kita lihat bahasa Inggrisnya return to attempt. Oh, karena belum selesai semua dia paksa kita untuk selesai ini. Itu biasanya datang di sini submit all and finished. Kalau sudah semua selesai ini. Jadi wajib kita selalu menekan nanti di bagian terakhir ada submit and submit all and finished. Begitu kira-kira. Nah, ini yang bagian pertama, berarti hanya pilih A atau B. Sekarang kita lihat kuesioner yang kedua. Ini talent inventory 1. Ini talent inventory 1 ini itu kuisnya kita memilih juga sama. Tetapi sekarang ada kondisi. Pilih A atau B. Yang ini maksudnya A atau B. Yang sesuai dengan diri Anda. Bila sulit, pilih sesuai dengan apa yang Anda rasakan lebih nyaman bila melakukannya. Berarti harus kita pilih ini antara A atau B. Yang mana kita lebih nyaman. Ini ada 20 soal. Jadi kita pilih. Di bagian akhir selalu ingat, harus kita tekan submit all and finished. Itu bagian yang kedua, kuesioner yang kedua. Kuesioner yang ketiga, ini talent inventory 2. Ini ada berapa soal? Kita lihat berapa soal. Ada hanya 4 item, tetapi satu item ini kita harus memilih 11. Ada di sini pilihannya. Pada setiap nomor, pilih salah satu di antara pasangan kata yang menurut Anda lebih menarik bagi Anda. Berarti harus saya pilih antara di nomor 1 ini, 1A atau B ini. Harus pilih salah satu. Di nomor 2 juga harus saya pilih juga salah satu. Nah, kalau saya pilih di sini berarti hilang di sini. Atau pilih di sini ini. Misalnya begitu. Nah, dalam memilih kata, utamakan makna kata tersebut bagi Anda, bukan bagaimana kata itu terlihat dan bukan pula bagaimana bunyinya. Beri tanda bulat ini pada pilihan Anda. Begitu seterusnya sampai 11. Kelompok kedua kita pilih lagi, kelompok ketiga, kelompok 4 baru finished. Berarti ini setiap kelompok ini ada kesalahan di sini, sering hanya satu dipilih oleh orang. Enggak, ingat kata-katanya, pilihlah salah satu di antara pasangan kata pada setiap nomor. Jadi ini ingat pada setiap nomor. Jadi tidak boleh hanya satu ini, lalu dia pilih di sini, lalu sesudah itu dia pilih ke sini lagi. Ini nanti error dia. Jadi harus setiap pasangan kata harus ada pilihan. Ya, baik, kita kembali ke kuesioner yang berikutnya. Kuesioner behavioral personal preference. Behavioral personal preference. Kita lihat. Selalu baca keterangannya. Bacalah dengan teliti dua kelompok pernyataan berikut. Ini, pernyataan ini dengan pernyataan yang ini. Ya kan? Kemudian pilih kelompok mana yang lebih sesuai dengan diri Anda. Beri tanda bulat pada kelompok pilihan Anda. Berarti ini misalnya saya pilih ini atau saya pilih ini. Jadi itu harus kita pilih. Nah, sekarang pemilihan itu per kelompok ini. Mungkin ada yang kita tidak suka. Tapi dibandingkan dengan kelompok yang satu, yang mana kita merasa lebih nyaman? Berarti pilih kelompoknya. Jadi bukan kita pilih yang, oh ini bagus juga ini. Pasti ada juga yang kita suka di bagian A, ada juga yang suka di bagian B. Tetapi pilihlah yang mana kita lebih merasa nyaman. Ini sekarang kelompok. Ini ada 4 kelompok, jadi kita bisa pilih. Ya, ingat, selesai memilih, selalu tekan submit all and finished. Ingat ya. Nah, sesudah itu ada personal self-assessment. Ini sih pendek-pendek, tidak terlalu panjang-panjang ya. Jadi hanya banyak apanya. Ini ada skala Likert. Jadi yang nomor 1 itu sangat tidak sesuai dengan diri kita. Yang nomor 5 sangat sesuai dengan diri kita. Berarti yang nomor 3 itu saya melakukannya bila terpaksa. Ini kira-kira. Nah, kita coba lihat kuisnya. Nah, di sini ada pernyataan. Bacalah dengan teliti, kemudian gunakan skor berikut ini untuk mengevaluasi keterampilan Anda. Misalnya, saya memperhatikan dunia sekitar saya. Berarti sering menyapa teman, apa, ya kan? Itu saya di mana misalnya? 1 atau sesuai dengan diri saya, berarti nomor 5. Saya sangat memperhatikan dunia sekitar saya. Kalau saya kurang memperhatikan, pokoknya kalau saya jalan sendiri aja, berarti 1.
Macam itu kira-kira. Saya bertindak tanpa berpikir lebih dulu. Yang mana? Nomor 5 berarti sangat sesuai dengan diri saya, atau nomor 3, ya kalau terpaksa saya melakukannya. Macam itu kira-kira. Oke. Ini ada skalanya di sini, ada skornya di sini, scoring sistemnya ada di sini. Nah, tinggal kita membaca ke bawah. Ini agak banyak tetapi hanya pilih-pilih begitu aja, ada 93 item, ya. Oke. Kita ke kuesioner yang berikutnya. Kuesioner yang berikutnya adalah Emotional Behavioral Assessment. Nah, ini adalah untuk melihat emosi. Jadi bagaimana emosi kita sebenarnya. Nah, ingat, semakin kita menjawab apa adanya, maka hasilnya nanti menggambarkan diri kita. Kalau kita menjawabnya yang bagus-bagus, nanti bukan diri kita. Jadi ini tes ini tidak ada gunanya untuk kita sebenarnya, ya. Nah, kita coba tesnya supaya kita melihat. Nah, ini ada di sini tidak pernah, jarang, kadang-kadang, seringkali. Berarti saya mampu mengetahui tanda gejala fisiologis. Gejala fisiologis berarti gejala yang kena ke tubuh kita, yang terjadi dalam diri saya ketika saya mengalami emosi yang berbeda, seperti marah, takut, kesal, atau cemas. Berarti kalau saya cemas, saya mengenal gejala fisiologisnya, berdebar-debar jantungnya. Ini gejala fisiologis, ya kan? Apakah saya mengetahui itu? Kalau misalnya saya mampu mengetahui itu, seringkali, berarti tekan ini. Atau kadang-kadang, atau jarang, atau malah tidak pernah. Saya tidak pernah, saya merasa cemas, tetapi tidak ada gejala fisiologis. Ada orang lain kalau dia cemas, dia mungkin menceret, sakit kepala, macam itu. Nah, ini ada 30 soal. Berarti ini kita pilih apa yang sesuai dengan yang kita alami. Itu sering kita alami, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah. Begitu kira-kira. Jadi ini ada 30 soal. Nanti ingat, ini tidak boleh dilewatkan satu pun. Jadi harus selalu dijawab. Masalah sedikit di kitchen. Kita masuk ke ingat, ini tidak ada tidak ada kalimat yang lengkap. Berarti bayangkan diri Anda sehari-hari, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, ya. Nah, bacalah dengan teliti setiap kalimat dalam pernyataan tersebut. Pilih satu di samping kalimat yang paling tepat mencerminkan diri Anda. P. Berarti ide dari 4 ini yang mana paling mencerminkan diri saya? Saya misalnya mengatur organisasi yang tidak mencerminkan. Sering terburu-buru, iya. Ini P saya misalnya. Saya sering terburu-buru. Oh, bisa juga ada orang lain juga mementingkan masalah sosial, undangan OSIS dan seterusnya, ya kan? Dan kemudian pilih satu di samping kalimat yang kurang sesuai atau kurang menggambarkan diri Anda. Berarti di K. Berarti di dalam ini harus saya pilih 2, 1 P, 1 K. Menyelesaikan materi dimulai, ini yang sering terburu-buru, paling mengatur, ini yang paling kurang sesuai dengan diri saya. Ini. Berarti ada 2. Nah, sering orang hanya dia pilih 1 P, lalu 1 K. Itu nanti error, nggak bisa. Ingat, harus 1 P, 1 K. Ini di dalam ini prinsipnya. Jadi pokoknya di dalam satu blok ini, 1 P-nya dipilih, 1 K. P paling sesuai dengan diri kita, K paling kurang sesuai dengan diri kita. Itu paling bagus, enaknya untuk diingat. Yang berikutnya adalah learning style, untuk mengetahui gaya belajar kita. Jadi bagaimana cara gaya belajar kita itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, ini hanya ya atau tidak. Tetapi ada 72 soal. Menjawab ya atau tidak aja. Jadi sebentar, 2, 3, 4 menit juga bisa selesai.
tetapi itu harus spontan. Nah, berikut ini ada pernyataan. Bacalah setiap pernyataan, kemudian putuskan apakah pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda atau tidak sesuai dengan diri Anda. Putuskan sesuai keadaan Anda apa adanya. Saya lebih suka mendengar informasi dalam bentuk audio suara daripada harus membaca buku. Saya sih ya. Ya, kan? Nah, bila sendiri saya biasanya memainkan musik lagu atau penyanyi. Enggak, saya tidak. Misalnya begitu. Jadi hanya ya atau tidak. Pokoknya baca, langsung aja tanpa banyak pikir, langsung jawab. Jangan pikir, oh ya kadang-kadang ya kan. Pokoknya langsung aja, ya, tidak. Itu aja. Ya, sampai ini selesai, itu 72. Lalu sesudah itu nanti submit. Ingat submit lagi. Nah, akhirnya sampai kita kepada kuesioner yang terakhir. Itu ada general ability. Ini yang namanya GET. Ya. General ability ini ada waktu. Nah, perhatikan, ini merupakan tes untuk kemampuan memecahkan masalah. Jadi Anda memiliki waktu 12 menit. Pastikan koneksi internet Anda tidak mengalami gangguan selama mengerjakan tes ini. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ketika kita mau tes ini, dia kasih lagi pengumuman. Berarti kalau mengambil tes ini, nanti dia akan langsung hidupkan di kolom kita, kolom laptop kita atau gadget kita, itu timernya. Berarti begitu 12 menit, selesai tidak selesai, otomatis dianggap selesai. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu ada 50 soal. Kalau tidak tahu soal yang pertama, lewatkan aja. Pergi ke next page, yang 2, yang 3. Supaya siapa tahu bisa mengerjakan di bawahnya. Oke? Ini kira-kira soal-soal kuesionernya. Setelah selesai nanti Anda menjawab psikotes ini, otomatis dia kasih centang di sini. Semua kasih centang. Nah, semua yang kalau sudah dicentang di sini, tandanya kamu sudah sempurna dalam menjalankan psikotes ini. Print screen atau foto screen ini bukti bahwa Anda sudah selesai melaksanakan psikotes. Itu buktinya. Nah, kalau Anda pergi misalnya nanti ke dashboard, di dashboard ini akan keluar juga di sini, itu ini talent SMA ini dia katakan 100% komplit. Berarti kalau sudah 100%, bukti juga Anda sudah selesai mengerjakannya. Jadi di dashboard. Begitu kira-kira cara mengisi psikotes kita. Selamat mengikuti psikotes. Dan saya yakin Anda pasti akan berhasil.